Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ketika kita berat, ketika kita menginginkan sesuatu yang menurut kita adalah baik untuk kita, dan itu tidak mungkin menurut akal kita, maka mendekatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah sebagaimana Nabi Zakaria berdoalah kepada Allah, mohon kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tawakal itu saudara, ketika kita berdoa, ujungnya itu kita sudah ibarat ngerucut ya, ngerucut gini, ujungnya tek, itu hanya Allah saja. Kadang kita berdoa itu perlu waktu, masih pikirannya itu ke sana kemari, masih ini, nggak diikuti tawakal. Kalau sudah yang namanya tawakal, yang Allah pasti memberikan pertolongan, pasti mendatangkan pertolongan, di dalam doa kita sudah merucut cek, jadi satu ujung Allah saja yang ada di pikiran kita. Udah usaha apa semua itu hilang di pikiran kita, hanya Engkau ya Allah. Usaha sudah semua saya lakukan, sekarang hanya Engkau yang saya harapkan, hanya darimu ya Allah pertolongan itu. Jadi saudara kalau sudah tek gitu, nanti Allah langsung menurunkan pertolongannya di luar dugaan. Salah satu cerita, satu aja saya ceritakan. Saya pernah mengalami beberapa kali ya dalam hidup saya, cuman satu saya ceritakan. Ketika saya belajar di Mekah, belajar di sana, oleh Allah dikasih cobaan. Kafil penanggung jawab saya itu ngerti kalau saya bawa istri dan anak yang bitonah, bahasanya Islam Jawa, yang saya rahasiakan keberadaannya dari kafil saya, karena datangnya mereka nggak resmi, datangnya paspor umroh, sudah mati visanya, saya rahasiakan. Lama-lama kan ketahuan nih sama kafil saya ini, karena ketahuan dia ketakutan, karena kalau ketahuan mesti dipenjara kan dia sebagai kafil. Akhirnya saya dilaporkan ke imigrasi, lari. Pokoknya makful saya itu, kafilan saya lari, namanya harap. Kalau sudah harap di imigrasi dicoret merah. Nah, disinilah saudara, kalau sudah coret merah, walaupun saya pegang namanya iqomah, KTP nggak laku sudah. Mesti saya ditangkap. Padahal waktu itu saya lagi semangatnya cari ilmu. Singkat cerita, ada razia besar ketika saya ngaji di Masjidil Haram. Setelah itu biasanya setelah maghrib, saya mendekati Isya itu pindah ke masjid lain di dekat Rusaifah. Berarti saya harus naik kendaraan, naik bis. Singkat cerita, sudah ada razia besar, bis-bis kerangkeng itu sudah kanan kiri sudah full semua. Giliran taksi yang saya naiki itu betul di stop saudara. Ditanya, mana iqomah? Mana iqomah? Mana KTP-mu? Saya kasihkan iqomah saya, dicek sama dia. Kamu lari ya, kata. Kamu lari ya? Itulah katanya. Itulah kata polisi. Itulah. Saya bawa hadis. Aku harap ngaji. Abu Rahil Syekh indi dars. La. Itulah. Ruh. Irja baitak. Irja beladak. Kamu pulang karena ke rumah. Kamu nggak punya KTP, suruh naik saudara. Sudah. Mau usaha apa saja nggak bisa, harus masuk di mobil kerangkeng dan di penjara, di imigrasi, pulangkan. Padahal di sana saya masih punya bayi saudara. Istri saya mikir nggak resmi, nggak ada siapa yang jaga anak saya, saya sudah nggak ada lain, hanya Engkau ya Allah yang bisa selamatkan saya. Saya duduk mulai baca hasbi Allah, insya Allah tidak sampai 10, baru 7 hasbi Allah. Hati ini tawakal saudara, yang saya gambarkan tadi, ngerucut itu sudah tidak ada orang lain di pikiran kita. Nggak ada minta tolong siapa, tolong, sudah habis selesai, hanya Allah saja. Nggak mungkin minta tolong siapa, hanya Allah, hanya Engkau ya Allah. Hasbi Allah, insya Allah ketujuh. Polisi yang bagian supir ini, dilalah ini ya, dia mencet tombol untuk buka pintu bis itu. Kalau kerangkeng kan pakai tombol ngek gitu. Kalau nggak pakai itu nggak bisa keluar. Itu padahal nggak ada orang naik. Bis saya ini sudah full, harusnya sudah berangkat ke tahanan, ke penjara. Lah kok dipencet buka?
pintu saya hasbi Allah, insya Allah ketujuh. Hasbi Allah ketujuh. Saya firasat, ya Allah, apakah ini membukakan untuk saya? Nah, saya husnudzon aja. Langsung saya bangun, pegang kitab saya, bismillah. Saya jalan, saya turun. Polisi yang kanan kiri, yang baret merah, yang deret-deret itu, yang pakai senapan itu, yang di dekat saya turun bawa hadis ini. Dia tanya, oh ini ya Syekh, oh ini ya Syekh, mau kemana Syekh? Duh, panggil saya Syekh. Oh ini Syekh. Saya bilang, ada Abu Ruh ila Syekh Ali Adam di Rusaifah. Saya mau ke Rusaifah, saya mau ngaji. Ada hal itilah hada mudir. Ana Najm, Sahibun Najm. Saya disuruh datang ke apa namanya? Kepalanya, jenderalnya di situ, di dekat mobil jeep yang bagus gitu. Saya jalan ke arah situ, kok nggak memperhatikan semua. Saya belok, nyetop taksi, saya naik taksi, dibiarkan aja, pulang. Wah, sampai di rumah udah tangisan semua, kok iso? Piye caranya? Allah. Makanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Selamat. Enggak masuk akal itu, Saudara. Enggak masuk akal. Tapi saya katakan, kalau kita sudah surut merucut ini, tidak ada lain kecuali Allah. Hanya Engkau ya Allah. Udah, Allah langsung. Hasbiyallah la ilaha alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masih banyak cerita lain. Tapi intinya di sini ada namanya mukjizat. Kalau untuk para nabi ada namanya karamah. Karamah itu ya di luar dugaan, di luar rencana kita. Itu didapat karena ketawakalan kita, keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang sudah kita bacakan. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah cukup pertemuan kita kali ini. Barakallahu fina fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.